Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan terus melanjutkan bacaan kita dalam kitab Keluaran. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu saya memulai untuk mencoba kita bersama-sama merenungkan kitab Keluaran. Dan saat ini kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal yang ketiga. Dan saya mengajak setiap kita untuk membaca ayat 1 sampai ayat 9. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Bapak Ibu, ini adalah awal dari Keluaran, seperti nama kitabnya gitu ya, kitab Keluaran. Ini awal dari jawaban Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Buat saya yang menarik adalah ketika Allah ini berusaha memancing perhatian Musa lewat semak yang menyala gitu ya. Semak yang menyala tapi gak kebakar. Dan ini sangat menarik perhatian Musa. Musa datang dan kemudian disitulah Allah menyatakan dirinya. Allah memanggil Musa gitu ya. Dan Musa tahu bahwa itu adalah Allah. Dan saya percaya bahwa waktu itu Musa pasti sudah mengenal, sudah tahu, belajar tentang Yahweh pastinya. Dan yang menarik sekali lagi adalah kenapa Allah muncul lewat semak yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di sini Allah pengen menunjukkan siapa dia di hadapan Musa. Dia pengen nunjukin identitasnya sebagai Allah yang berkuasa, yang cukup, yang gak pernah habis kemuliaannya. Allah yang gak butuh apa-apa di luar dirinya, Allah yang holy, Allah yang mampu membuat segala sesuatu ada, Allah yang berkuasa. Dan disinilah semak yang menyala ini menunjukkan power, menunjukkan kemuliaan Allah. Menarik karena Allah datang ketemu Musa first time dengan menyatakan kemuliaannya, menyatakan dia yang begitu berkuasa. Kemudian Musa bahkan disuruh untuk jaga jarak. Benar ya Bapak Ibu, kalau kita lihat Musa diminta bahkan sebenarnya untuk jaga jarak dan bahkan melepas sandalnya. Kenapa? Karena tanah itu menjadi kudus karena Allah hadir di situ. Ini menunjukkan status Allah sebagai creator, sebagai pencipta, dan Musa sebagai creation, sebagai ciptaan. Menunjukkan ada jarak, ada perbedaan antara Allah dan manusia. Bahkan
Allah adalah Allah yang kudus dan manusia seperti yang kita tahu pada masa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Ada batas yang jelas. Makanya Musa pun dengan sadar begitu dia ambil satu langkah lebih jauh lagi, dia menutupi mukanya karena dia takut, Bapak Ibu. Dia takut untuk melihat Allah karena kita tahu yang melihat Allah pasti mati gitu ya waktu itu. Dan Musa tahu hal itu, Musa menutup matanya, dia menutup wajahnya dari hadapan Allah. Satu perasaan takut di hadapan Allah. Menariknya di sini Allah yang holy itu, Allah yang terhormat itu berusaha menghampiri manusia gitu ya. Kita tahu dari dulu bahwa kalau seseorang itu mau datang ketemu dan datang di dalam hadirat Tuhan, maka dia harus menjadi kudus. Dia harus menjadi sama seperti Allah, seorang yang tidak bercacat sehingga dia bisa ketemu, dia bisa datang dalam hadirat Allah. Tapi yang menarik di sini adalah Allah berinisiatif untuk menghampiri manusia itu duluan. Ini satu foreshadow yang jelas Bapak Ibu, satu bayang-bayang yang jelas akan apa yang akan Allah lakukan di kemudian hari melalui Yesus Kristus. Allah adalah kekudusan itu sendiri. He is our holiness. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi di sini kita lihat nggak ada tuh yang namanya biasanya Bapak Ibu ya, siapa yang butuh dia yang cari gitu ya. Tapi ini kebalikannya, yang dibutuhkan malah mencari yang membutuhkan gitu ya. Sebenarnya manusia yang butuh Tuhan, manusia yang harusnya cari Tuhan gitu ya. Musa harusnya dia yang cari Tuhan. Dia harusnya cari tahu tentang Tuhan, dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi yang menarik di sini adalah Tuhan yang datang untuk menemui Musa. Bahkan lebih jauh lagi nanti kita akan lihat Tuhan yang datang untuk menemui kita, menemui engkau dan saya. Anugerah yang Allah tunjukkan melalui karya salib itu memampukan kita untuk mendekat kepada The Holy One. Memampukan kita untuk hadir, untuk ada di dalam hadirat Allah. Makanya yang dibutuhkan adalah percaya. Kalau di Keluaran ini kita lihat Musa menutupi mukanya sebagai responnya dia. Tetapi kita juga akan lihat lebih jauh bahkan nanti bagaimana Musa bahkan sampai kita hari ini akan ditunjukkan, akan didorong oleh Allah sendiri untuk percaya. Percaya umbi aku. Percaya, aku akan nolong kamu. Itu yang sebenarnya pengen Allah sampaikan. Benar dia Allah yang kudus, tapi dia juga Allah yang mendengar. Dia Allah yang memperhatikan. Dia Allah yang melihat kesengsaraan. Makanya di ayat ke-7 dikatakan dalam bagian ini bahwa Allah tahu, Allah melihat, Allah sudah mendengar seruan penderitaan umatnya. Allah benar adalah Allah yang holy, Allah yang kudus, Allah yang terhormat. Tapi dia juga adalah Allah yang punya relasi yang sangat personal dengan umatnya. Makanya dibilang, aku ini Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Menunjukkan bahwa dia punya covenant kasih yang luar biasa. Dia tahu bahwa umatnya akan hancur, akan jatuh. Tapi dia tetap berjanji bahwa dia akan selalu ada dan mengasihi. Allah yang menampakkan diri pada Musa adalah Allah yang sama yang menampakkan diri kepada Bapak Ibu dan saya hari ini. Dan Allah terus menanti, Allah terus menjemput, Allah terus menyatakan dirinya kepada kita. Lewat firman-Nya, lewat pengkhotbah-pengkhotbah, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia rindu untuk menyapa kita, bahkan membawa kita, menyelamatkan kita. Dia memperhatikan kita, dia mendengar kita. Makanya yang dibutuhkan di sini adalah membuka hati kita lewat doa, lewat ngobrol sama dia. Entah lewat firman-Nya, lewat perenungan setiap hari. Mari kita buka hati di hadapan dia, karena dialah Allah yang sama yang menampakkan diri kepada Musa. Allah yang sama yang menyelamatkan Israel, yang juga pasti akan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Menyelamatkan dari belenggu dosa, dari perjuangan kita untuk melawan kedagingan, bahkan menyelamatkan kita dari setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kita. Biarlah perenungan pada hari ini terus mengingatkan kita bahwa Allah memang adalah Allah yang kudus, tetapi dia dekat. The Holy One is near. Allah yang kudus, yang terhormat itu mengasihi dan memperhatikan kita. Mari terus dekat, mari terus bersandar, mari terus percaya pada dia. Tuhan menolong setiap kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah dalam kehidupan kami tetap menghormati Allah yang kudus. Tapi kami juga sadar bahwa kami punya Allah yang juga dekat. Biarlah hati kami boleh senantiasa terus belajar untuk percaya pada apapun yang Allah nyatakan pada kami. Karena kami tahu Allah adalah Allah yang kudus yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati setiap kita.